Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Ini merupakan soal 5 segitiga ya. 5 segitiganya ini dia memiliki kekhususan AT, AB, dan AC itu adalah segmen yang tegak lurus dan panjangnya semuanya 6. Kita mau mencari berapa sih dari jarak titik A ke TBC, bidang TBC. Nah, kita gunakan GeoGebra 3D Draper atau 3 dimensi graphing kalkulator. Sebetulnya itu kalau misal kita lihat bahasanya di di Play Store tuh itu. Cuman pas masuk ke sini jadi 3D Grapher. Oke. Kita punya garis 3 ruas garis yang saling tegak lurus. Kita gunakan sumbu-sumbu ini aja ya. Kita punya sumbu merah, sumbu hijau. Ini kan ada sumbu merah, sumbu hijau, dan sumbu biru. Ketiga sumbu ini pasti saling tegak lurus. Nah, tadi 3 garis yang saling tegak lurus AT, AB, dan AC satu lagi itu kita buatkan mereka di sumbu yang merah, hijau, sama biru ini. Gimana caranya? Kita buat titik saja seperti biasa. Titik A di 0,0 katakanlah. Kalau misal kita mau bikin 3 dimensi, karena kita sekarang udah berbicara dengan sumbu biru tadi ya. Jadi si AT-nya itu ada di sumbu yang biru. Biar nanti mereka saling tegak lurus. Jadi kita nggak usah bikin garis tegak lurus lagi. Cukup kita gunakan sumbu ini. A-nya di situ. Terus AB ini 6. Berarti B itu di sumbu merah. Sumbu merah itu berarti X-nya yang tidak 0. Yang lainnya Y dan Z-nya yang biru sama hijaunya 0, yang merahnya jangan 0. Yang merahnya sepanjang yang diketahui, yang diminta gitu, 6. Nah, itu yang B-nya. Nggak kelihatan nih B-nya. Kemudian C-nya itu kita buatkan di sumbu hijau. Di sumbu hijau itu berarti sumbu yang tengah. Yang lainnya 0, tetapi yang tengah tidak 0. Kita input di sini, kita buat yang lainnya 0, tetapi yang tengah tidak 0. Jadi nanti kita punya titik di garis sumbu hijau. Kita tampilkan semua objek. Satu lagi, kita mau buat garis yang tegak lurus juga, tapi di sumbu yang biru. Di sumbu yang biru, kalau tadi kan alfabetis mesti ABC ya. Sekarang kita definisikan aja langsung titiknya, T. Titik T ini akan sama dengan titik yang ada di sumbu biru. Berarti 2 titik sebelumnya sumbu merah dengan hijau. Jadi urutan koordinat tuh merah, hijau, biru gitu. Itu 0. Yang di birunya ini yang 6 satuan. Karena tadi di soal dimintanya 6 satuan. Nah, sekarang kita punya 3 titik, kita tampilkan tuh A, B, C, dan T. Lalu kita mau buat prisma limas dari ketiga titik tersebut. Limas ini berarti piramid ya, yang kita mau buat. Piramid ini kalau kita mau buat, pilih poligonnya, terus pilih sisi tegaknya. Kita klik poligon piramidanya atau limasnya, kita klik titik-titik alasnya sehingga dia membuat poligon. Lalu kita klik satu titik lagi. Ini saya harus pindahin dulu gambarnya. Saya perkecil aja. Jadi kalau terlalu dekat ke menu atau terlalu dekat ke ando, biasanya suka nggak ini. Yang ke pencetnya menu andonya. Oke, ini sudah kelihatan semua. Kita klik piramidnya, kita klik alas poligonnya. Buat poligon alas, kita klik titik tegaknya,
Lalu kita punya bidang bidang 5 segi 3-nya di sini. Nah, 5 segi 3 ini yang ditanya adalah jarak dari A ke sisi T BC. Jarak dari A ini ke ke ini. Jarak dari A ke bidang T BC. Nah, jaraknya pakai apa? Sama seperti biasa, jarak itu adalah garis tegak lurus. Jadi kita mau cari garis tegak lurus dari A ke bidang T BC. Nah, sudah ada garis tegak lurusnya. Lalu kita cari titik perpotongannya dengan bidang TBC ini gitu. Kita coba ya, bisa tidak? Ini dengan bidang ada tuh di titik D. Jadi yang mau kita cari adalah panjang AD. Sekali lagi, kalau GeoGebra, karena namanya juga GeoGebra 3D Graphing Calculator, jadi dia bisa langsung tahu AD-nya berapa ketika kita buatkan ruas garis di sini. Jadi kalau saya buat ruas garis, aktifkan ruas garis, saya klik A dan D-nya. Di sini bakalan ada nilai jarak AD-nya. Tetapi perlu diingat juga, kita tidak bisa begitu saja mengajarkan ini ke siswa, atau siswa pun sama harus punya sisi kritis yang lebih lagi. Kok bisa jaraknya demikian? Kita bisa dibantu dengan visualisasi dari GeoGebra 3D Scraper ini. Nah, sekarang bidang TBC ini kita lihat ya. Tadi kan AB 6, terus AC 6, AT juga 6. Oke. Lalu kalau begitu, sisi TB dengan TC ini adalah sisi yang sama. Kenapa? TAAB 6, TAAB 6, terus yang satu lagi TAAC juga 6. Artinya TC dengan TB itu mesti sama. Jadi segitiga TBC ini adalah segitiga sama kaki gitu. Bahkan segitiganya sama sisi. Kenapa coba segitiganya sama sisi? Kita lihat lagi nih, segitiga yang bawah. Tadi kan ABAC itu 6 juga. Berarti BC ini mesti akan sama dengan TB sama dengan TC. Jadi segitiga TBC ini adalah segitiga sama sisi. Nah, kalau segitiga sama sisi, maka nanti garis tingginya itu mesti membagi segitiga tersebut, bukan membagi segitiga, membagi sisi di hadapan titik yang dilalui garis tinggi itu sama panjang. Kita coba cari ya, perpendicular line. Kita mau mencari tinggi segitiga TBC dari titik T ke ruas garis BC. Tuh, pasti dia membagi 2. Kita cari titik perpotongannya, ini dengan itu. Kok dia nggak mau? Ini oke, udah ada tuh titik F. Ini dengan ini. Oke, dia ada di titik F. Kita ubah lagi orientasinya, sudut pandangnya. Nah, sekarang gimana cara mencari AD? AF ini bisa TF ini bisa kita cari. Caranya bagaimana? TBF, perhatikan segitiga TBF, dia siku-siku di F. Kenapa? Karena TF ini garis tinggi. TB, BF bisa kita tahu. TB kan tadi sisi miring dari segitiga TAB. BC juga sisi miring dari segitiga AB
C. Si TB 6 akar 2, si BC juga 6 akar 2. BF itu dibagi 2. Kok BF dibagi 2? BC itu terbagi 2 oleh sisi tinggi, garis tinggi. Jadi BF ini adalah setengahnya dari 6 akar 2. Jadi TB itu 6 akar 2. Lalu TB ini yang hijau itu 6 akar 2. Terus BF, saya gambar dulu BF-nya, ruas garisnya. BF nih. BF ini juga 6 akar 2. Nih. Kok 6 akar 2, BF itu 3 akar 2. Segitiga TBF siku-siku di F. Berarti TF kita bisa cari. Caranya dengan mengurangi TB kuadrat dengan BF kuadrat lalu diakarkan. Gitu. Nah, TF kita bisa tahu. Lalu bagaimana nanti cara mencari AD? Kita bisa buat satu segitiga lagi di sini, yaitu segitiga TAF. Saya coba hubungkan A dengan F. Nah, segitiga TAF. Perhatikan lagi. Karena tadi TA itu tegak lurus dengan AB dengan AC, berarti TA ini juga akan tegak lurus dengan AF. Artinya apa? Si TA dengan AF itu sisi-siku dari segitiga AFT atau TAF. Siku-sikunya di A. Berarti segitiga TAF ini kalau misal kita lihat luasnya itu adalah setengah alasnya AF kali tingginya AT. AF kita bisa cari tahu dari mana? Dari segitiga yang bawah ini. Nih. Segitiga yang bawah itu ini muternya kelebihan. Nah, segitiga yang bawah ini, yang segitiga ABC ini, si AF ini adalah garis tinggi gitu. AB sama dengan BC. Berarti nanti BC ini kan tadi kita udah tahu ya, dia 6 akar 2. BF itu tadi setengahnya dari 6 akar 2. Kemudian kalau kita mau mencari AF berarti tinggal AB kuadrat sisi miringnya AB kuadrat dikurangi dengan si kok segitiga yang kelihatan. Nah, ini nih, AB kuadrat dikurangi dengan BF kuadrat, lalu nanti diakar, baru kita ketemu nilai AF-nya. Nah, AF-nya bisa diketahui tuh. Kalau AF-nya sudah tahu, nanti kita bisa mencari nilai AD dari membandingkan dua luas segitiga. Jadi luas segitiga TAF itu 1, kita bisa mencari setengah alas kali tingginya pakai alas AF tinggi TA. 1 lagi setengah alas kali tingginya bisa menggunakan alas TF tinggi AD, sama seperti yang kemarin kita pernah cari di 5 sebelumnya. Kita coba di grafik kalkulatornya, di ini ya, di dicoret-coret. Kita lihat nih. Yang pertama mau kita cari adalah TF.
Kalau di GeoGebra dia mesti langsung ketemu kan, sama kayak yang pernah kita bahas sebelumnya. TF itu akan sama dengan akar dari, karena kan TF itu sisi miring ya. Kok sisi miring? Sisi siku. Saya ubah orientasinya dulu nih. TF itu sisi siku dari segitiga TBF. Tadi kita ngambilnya gitu. Sisi siku dari segitiga TBF. Berarti dia akan sama dengan 6 akar 2 kuadrat terus dikurangi dengan BF. BF itu tadi 3 akar 2 kuadrat. Dia nggak di dalam akar. Dikurangi dengan 3 akar 2 kuadratnya di luar kuadrat. Nah, sama dengan yang tadi. Jadi itu TF. TF-nya sudah diketahui. Sekarang kita mau mencari AF. AF. Perhatikan segitiga ABC. Kemudian AF ini, segitiga ABC itu kan tadi segitiga yang siku-siku dan sama kaki. AF ini adalah sisi tinggi dari segitiga ABF. Berarti AF kita bisa cari. Caranya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Saya butuh kasih visualisasi lagi. Nah, ini. Tuh. Ini saya hapus dulu. Kita mau mencari AF. Akan sama dengan akar, ini kita pura-puranya belum tahu. Akar AB. AB-nya 6 kuadrat. AB-nya sisi miring dikurangi dengan BF. BF itu tadi 3 akar 2 kuadratnya di luar kuadrat. Nah, jadi kita dapat nilai AF. Kemana ini AF? Oh, udah ada nih di sini rupanya. Nah, ruas garis AF sama nilainya tadi. AF ada, TF ada. Sekarang kita mau mencari segitiga, luas segitiga. Luas, kita mau cari luas ya. Segitiga AFT. Nah, ini akan sama dengan setengah dikali AF dikali tingginya TA. Nah, terus satu lagi, luas AF luas juga akan sama dengan setengah dikali segitiga ini, alas yang TF. Oke, kita langsung aja ya, kali tinggi AD, sehingga AD ini akan sama dengan setengah, luas luas setengahnya kan hilang ya, kiri kanan, berarti tinggal
yang oke, nggak apa-apa, luas aja lah kita pakai. Luas segitiga yang ini dikali 2. Nanti bisa di kotret sendiri ya di buku masing-masing sebetulnya biar lebih jelas lagi. Tapi yang jelas kita mau mencari AD itu dengan membandingkan luas segitiga menggunakan 2 alas dengan 2 tinggi yang berbeda. Tapi pasti luasnya sama karena segitiganya sama, hanya kita menggunakan 2 alas dengan 2 tinggi yang berbeda. AD ini tinggi, berarti akan sama dengan luas dikali 2. Kenapa dikali 2 bukan setengah alas kali tinggi? Tingginya kita mau cari, berarti dibagi dengan alasnya. Sekarang kita bagi, dibagi dengan alasnya. Alasnya siapa? TF. TF ini kalau sudah nanti kita kalikan dengan 2. Nah, kita dapat nilai AD gitu. Kalau misal kita mau tahu berkata GeoGebra berapa nilai AD-nya, tinggal buat aja ruas garisnya. Tuh. Kalau kita buat ruas garis otomatis nanti dia hitung sendiri sama GeoGebra-nya. Ternyata ruas garis AD itu 3,462. Kita pun tadi melakukan perhitungan yang sama. Nah, ini cara menyelesaikan atau memberikan visualisasi bangun ruang menggunakan GeoGebra 3D Graphing Calculator atau 3D Grapher. Oke, sekian dulu untuk video 5 segitiga. Kita mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk video yang lainnya. Terima kasih.